tutup ya. Ngeri gua. Apanya yang tutup? TPS-nya. Terus? TPS 1 tutup, biasanya ngono ki lho. Terus yang sebelah sana juga tutup. Kenapa? Memang pas aku tekok itu katanya TPS apa namanya? Piungannya diblokade. Sama? Ya, sama orang paling, sama orang sananya. Soalnya? Ya nggak ngerti aku kok tekoin nang aku. Nah terus ini dibuang kemana? Ya nggak tahu yang buang kemana. Aku orang tadi udah nyari TPS 1 tutup, yang TPS kedua juga tutup. Kayaknya tutup semua TPS-nya. Lah orang-orang buangnya sampah di mana? Ya nggak tahu. Kok nanyanya ke aku? Orang pada pulang tadi. Aku lihat di sana orang pada bolak-balik. Ya masa nggak ada lagi tempat buang sampah lagi? Nggak ada. Ya, nggak ada TPS-nya tutup. Kemana buang sampahnya? Terus ini dibiarin di sini terus gitu? Sampai TPS-nya buka gitu? Ya kemana lagi? Lah piye toh? Kok piye ya tutup kok ya? Ya nggak mau, pokoknya harus dibuang. Nggak mau aku. Enggak. Bude, kalau buangin sampah teng pundi nggih? Soalnya kan Buang ditutup. sampah itu di lapangan karang. Nggih. Neng nak buang sampah harus dipilah-pilah. Nggih. Plastik sendiri, terus bongso godhong-godhongan iki dhewe. Nggih. Nak ora plastik ya plastiknya dibakar apa dipendem. Oh, nggih. Harus dipilah-pilah. Oh, nggih. Ya udah, nek ngoten Bude nggih. Halo Mas Erwin. Halo Mbak Nafisa. Erwin. Halo Mbak. Nafisa. Jenny. Oh ya. Aku yang kemarin ngubungin di DM itu loh. Oh iya. Jadi sebenarnya saya kesini tuh pengen nanya-nanya gitu Mas soal TPS. Sebenarnya gimana sih kondisinya saat ini gitu. Soalnya akhir-akhir ini keluarga kami tuh nggak bisa kayak buang sampah karena di sana itu ditutup. Nah, informasi yang saya dapatkan katanya di TPS Piungan itu ditutup karena beberapa kali ada blokade gitu. Itu bener nggak Mas? Ya benar itu Mbak. Karena di TPS ini kan sudah penuh Mbak, sudah overload. Gitu. Jadi ya sudah tidak muat untuk buang sampah lagi. Boleh Mbak kalau seumpama langsung mulai ke lokasi langsung, bisa kita berdua kita ngajak ke sana. Oh ya boleh, tapi nggak merepotkan ya? Oh enggak. ya. Santai. Banyakan berapa? 3. Oke. Ada 3. Paling pol ini. Berarti kalau banyakan 3 ini sama TPS jaraknya berapa jauh Mas?
Jaraknya kurang lebih 200 sampai 300 meter. Dekat ya? Ya ini yang jarak yang paling dekat. Oke. Batas wilayah Banyakan. Berarti yang paling terdampak anu ya, apa namanya? Jadi Apa namanya? Iya, limbah. Bali dia itu Mbak. Mm-mm. Wah, Wah ya ini lindi. lindinya ini. Oh, terus dialirin kah? Ayo ke sini terus sampai ke sungai. Luar sungai apa? Sungai Opak. Oh, ini buat pengairan apa namanya? Sawah-sawah gini juga nggak? Enggak, sekarang Oh, sudah enggak. Tapi sebelumnya iya. Dulu sebelumnya ya. Hmm. Dulu kan ada mata air di atas sana, Mbak, untuk mengairi sawah-sawah itu dulunya itu. Saya lihat aromanya. Bau ya. Oh, ini berarti lindi yang di atas sana tadi itu ya? Yang ada di atas sana tadi. Tapi kayak gini ngefek ke tanaman-tanaman juga nggak ya Mas ya? Ngefek, Mbak. Ngefek ya? Ini tanaman-tanaman ini kan kalau yang padi seperti ini, yang di pinggiran Kali ini ya? kali ini kering, Mbak. Banyak yang gagal panen, Mbak, nggak bisa untuk dipanen. Berarti aliran lindi ini dialirin ke sini sejak kapan nih Mas? Ya sejak dibangun, Mbak, sejak TPA itu dibangun, sejak TPST Piungan itu dibangun ya alirannya di sini terus Dari tahun 96. dari 96 sampai sekarang. Kok yang di pinggir-pinggir sungai kecil ini kebanjiran Oh, banjir dari TPST. Oh, sejak kapan itu Mas? Oh, kalau sejak kapan udah sering sih, Mbak. Kalau musim penghujan itu sering kebanjiran. Di sini itu banyak sampah-sampah plastik, macam-macam lah, Mbak. Ada limbah P3 juga, ada, iya. ada. Bahkan waktu dibersihkan itu ada yang tangannya kena jarum suntik itu. Oh, Mas kalau apa? Menurut Mas Erwin sendiri sama Mas Jenny, upaya yang dilakukan pemerintah terkait dengan TPS Piungan itu gimana sih Mas? Ya sebenarnya program-program itu dari pemerintah sebenarnya banyak, Mbak. Tapi cuman mungkin menurut kami itu belum dijalankan secara maksimal. Misalnya? Misalnya seperti sampah ini kan ada program juga untuk pengolahan sampah. Tapi sampai sekarang sampah tidak diolah, cuman dibuang seperti itu aja. Bahkan yang ada di TPA zona A dan zona B itu cuman ditutup sama tanah lagi. Oh gitu. Seperti itu. Jadi kalau warga sendiri gimana merespon apa namanya peran pemerintah yang begitu itu Mas? Warga sekitar TPS? Untuk kebijakan yang saat ini kita lebih dominan menolak sih, Mbak. Karena menurut kami nggak dijalankan sesuai dengan rencana. Apa yang diprogramkan itu. Terus tanggapan pemerintah sendiri terkait aksi yang dilakukan oleh masyarakat, warga itu gimana Mas? Ada tanggapan nggak? Tanggapannya ya cuman diiyakan aja, Mbak. Ya apa ya, Mbak? Kalau bahasa Jawanya itu ngeyem-yemi, Mbak. Cuman kita ada tuntutan kemarin itu ya sampai sekarang dari pemerintah janjinya seperti apa belum maksimal lah. Tapi kami dari teman-teman warga Banyakan dan sekitarnya itu juga masih mengawal poin-poin itu juga. Ya. Nah itu, Mbak, itu di sana itu adalah TPST yang lama itu yang diuruk pakai tanah. Oh iya. Itu di zona A. Itu yang terlihat itu zona A dan sebelah baratnya itu ada zona B. Jadi di sana itu ada dua zona A dan zona B. Dan yang baru itu transisi itu namanya zona transisi. Itu yang mau dijadiin tempat wisata itu ya Mas? Ya? Wisata sampah. Jadi warga kota Yogyakarta dan Indonesia pada umumnya bisa tahu bahwa Jogja ini
belum selesai tentang sampah. Belum bisa menangani sampah secara baik dan benar, seperti itu, Mbak. Jadi menurut Mas Erwin sendiri penutupan itu, penimbunan yang zona A ditimbun terus kemudian dijadiin tempat wisata itu bukan solusi ya? Bukan, sangat bukan solusi itu, Mbak. Itu menurut saya bom waktu kok itu, Mbak. Itu kan bahaya kalau sampai longsor itu. Sebelah samping-sampingnya kan juga ada pemukiman juga toh. Kan banyak juga toh, Mbak, case sampah longsor, sampah meledak itu banyak juga loh. Nah, itu bahaya itu menurut saya. Kalau dari pemerintah sih bilangnya itu tingginya 140 meter. Oh ya Mas, warga kan udah melakukan aksi protes itu berkali-kali ya Mas ya. Iya, iya. Nah kalau boleh tahu tuh awal mula ceritanya itu gimana untuk mengorganisir warga itu Mas? Awal mulanya itu cuma dari tongkrongan seperti ini, Mbak. Jadi kita mengutarakan keresahan-keresahan yang ada di lingkungan seperti itu. Terus dari satu tongkrongan ke tongkrongan yang lain yang lebih besar lagi seperti itu. Terus kita pokoknya setiap di tongkrongan itu membawakan isu-isu lingkungan yang ada di sekitaran Banyakan. Seperti itu, Mbak. Jadi sebenarnya warga itu juga udah punya keresahan itu ya Mas? Warga itu sebenarnya sudah lama resah. Cuman mungkin harus ada yang mengawali lah, seperti itu. Tapi kalau selain upaya kolektif kayak gitu, Mas Erwin sendiri pernah nggak punya inisiatif secara individu atau keluarga untuk mengelola sampah itu sendiri, Mas? Oh ada, Mbak. Dulu saya pernah budidaya maggot. Oh. Ya. Gimana itu Mas ceritanya? Tapi gagal juga sebenarnya karena kendalanya di pakan, Mbak, kalau maggot itu. Karena maggot itu kan pakannya dari organik loh, Mbak. Itu kita yang kesulitan untuk mencari pakannya itu. Kita sudah mencoba mengumpulkan ke warga, kita kolektif, kita suruh ngumpulin per rumah tangga itu kita suruh ngumpulin. Tapi itu juga tidak cukup untuk membuat pakan maggot itu, karena pakannya itu sangat banyak dan kalau maggot itu makannya banter, Mbak. Boros. Iya. Makannya. Tapi kira-kira kalau saya pengen tahu budidaya maggot itu Mas Erwin ada nggak teman atau kenalan gitu? Oh ada, Mbak. Itu di daerah Kricak, Mbak. Oh iya. Di sana. Kalau Mbaknya ingin tahu lebih detail, lebih banyak, bisa saya kasih kontaknya. Oh iya boleh Mas. Nanti saya minta ya. Oke. Nanti saya kasih, Mbak ya. Oke siap, makasih Mas. Assalamualaikum. Ayang. Udah balik. Kamu masak apa? Mau buat kopi aku. Oh enggak, aku dari Piungan. Terus di sana tuh sampahnya tuh banyak banget. Jadi aku tahu kenapa TPS akhirnya ditutup. Terus ada satu tempat lagi tuh yang kayak udah ditimbun tanah gitu loh. Terus satu lagi ada banyak binatang, sapi-sapi lagi digembalakan di situ gitu tuh. Banyak banget itu. Dan bau banget nih. Sekarang ganti baju dulu loh. Enggak, aku cepet sepatu dulu lah ya. Kok di sini? Di itu loh depan. Ya kan sama aja, kotor juga nih bareng sama sampahmu ini loh. Saya mau buatin teh apa kopi ke kalian ini. Aku kopi deh, kopi aku ngantuk banget. Panas banget lagi. Gimana? Asik. Aku tadi di sana tuh ketemu sama orang yang mengorganisir protes di Piungan itu loh, namanya Mas Erwin. Terus aku jadi ngobrol banyak banget di sana. Terus ketemu juga sama temennya. Jadi aku ditemenin 2 orang sih tadi. Ada Mas Erwin sama Mas Jenny. Terus cerita banyak banget lah pokoknya. Di sana tuh kasihan banget tahu warga di sekeliling TPS itu kan terdampak itu ya pencemaran itu yang ada pencemaran air, terus baunya lagi itu dari radius 300 meter kayaknya masih kecium deh. Kuat kamu tadi sayang? Apa? Kuat, tapi ada satu momen yang aku tuh kayak udah pusing banget di waktu aku ke tempat penyaringan air lindi. Tahu air lindi nggak? Air lindi tuh air
tumpukan sampah itu loh, air pokoknya yang pekat banget itu aromanya, ya Allah. Warnanya gimana warnanya itu? Warnanya tuh hitam abu-abu campur berbusa-busa kayak gitu. Aku sampai naik-naik ke tangga buat ngeliat itu sih. Bau banget. Dan itu dialirin ke mana coba? Kemana? Ke Sungai Opak. Lah, katanya mau mandi. Iya sih, aku tuh baru scroll tempat yang mau aku datengin besok itu loh. Aku kan belum tahu alamatnya, maksudnya rutenya kemana gitu. Yang di Keracak itu? Kericak. Iya, Kericak itu. Yes. Nah, ini kopinya nih, Ai. Wah, Aku yang mana? yang ini manis. Aku yang semi. Oke. Oke. Makasih. Gimana? Enak lah. Manisnya pas? Pas. Aku besok kedua tempat ya jadinya. Ke Kericak sama ke tempat hasil aku scroll barusan. Kemana itu? Udahlah, ada pokoknya. Oke? Oke, pokoknya nanti Gak aku apa-apa ya? dapat ceritanya setelah pulang dari situ ya. Yo. Oke. Halo Pak Marwan. Ya, selamat datang di Kandang Magot Jogja, khususnya di kandang pembesaran. Siap. Pak, boleh minta tolong untuk memperlihatkan magot-magotnya. Oh, boleh. Saya pengen- Mari, silakan kita lihat lokasi kandang pembesaran magot. Monggo. Ini ada Pak Taron. Pak. Ini lokasi kandang pembesaran, ukurannya sekitar 4 kali 12 meter persegi. Jadi seluruhnya, jadi 4 lebar, panjang itu sekitar 12 meter. Pak, kalau pakannya sendiri, pakan magot ini, Iya. Bapak gimana? Dapat dari mana? Oh, kita dapatnya dari masyarakat. Oh gitu. Jadi selama ini masyarakat itu dengan luas yang sekian, kemudian jumlah masyarakat atau warganya sekian kan, Masyarakat Kericak itu hampir ribuan ya, 10.000, karena di setiap wilayah RW itu biasanya warganya itu 1.000-an. Jadi dikalikan 13 RW, otomatis warganya banyak. Itu kan setiap hari menghasilkan sampah. Setiap hari menghasilkan sampah, dan itu salah satu alternatif atau salah satu tujuan untuk pembuangan kan TPA Piungan. Sementara kita ketahui bahwa TPA Piungan itu juga pun tidak bisa menampung begitu banyak sampah dari masyarakat. Ini baru satu kelurahan, belum kalau di kota Jogja itu ada 45 kelurahan. Pak, berarti kotak-kotak yang berbagai ukuran ini percontohan gitu ya Pak, Iya, ya, untuk percontohan. pengolahan limbah organik iya. menjadi magot gitu. Iya. Bisa dikelola skala rumah tangga atau komunitas gitu ya Pak ya. Betul. Sebenarnya kalau betul-betul ini jalankan, persoalan lingkungan itu akan selesai. Awal mula pengelolaan sampah untuk budidaya maggot di sini tuh dimulai dari kapan ya Bu? Kalau budidaya magotnya kami memang baru mulai 1,5 tahun yang lalu. Dia hampir 2 tahun lah itu. Tapi kalau pengelolaan kawasannya sebenarnya kita sudah mulai sejak tahun 2010 sebenarnya kita sudah di sini, cuman 2014 baru kita mulai penanaman pohonnya. Jadi ini satu kawasan yang memang dulunya adalah bekas TPA Kota Yogyakarta. Oh begitu. Jadi kalau awal mula kenapa warga kemudian punya inisiatif untuk mengelola sampah menjadi maggot itu
Bagaimana? Ya jadi dari situ, jadi karena kita isu kita pertama adalah sungai dan lingkungannya, kemudian kita juga berada di bantaran sungai, dan kita menghadapi lahan ini adalah lahan kritis yang juga menjadi bagian dari wilayah sungai, harus kita selamatkan sepadannya. Cuman karena menanam itu butuh pupuk, sementara ketersediaan kalau kita minta ke DLH juga terbatas. Nah, itu yang kemudian kita berpikir untuk ya udah kita kelola sampah organik yang itu bisa menghasilkan pupuk, yang pupuk itu juga bisa untuk tanaman, dan kita menggunakan biokonversi maggot karena dengan maggot ini ada nilai jual yang bisa kita jual fresh maggotnya maupun maggot keringnya. Nah, biaya penjualan inilah yang kemudian bisa untuk membiayai kegiatan-kegiatan di sini. Kalau menurut Bu Endang sendiri, pengelolaan sampah di Jogja ini bagaimana sih, Bu? Masih pusing. Kalau bicara, ya mungkin saat ini pemerintah sedang giat dengan mengolah sampah anorganik. Kalau bicara sampah kota Yogyakarta kan nggak hanya di Jogja, Indonesia pun ya 58% itu kan sebenarnya sampah organik. Nah, sisanya adalah anorganik. Nah, sekarang dengan kalau bicara kota Yogyakarta, kota Jogja punya 565 bank sampah. Artinya setiap RW itu punya bank sampah. Harapannya sebetulnya sampah anorganik itu selesai di bank sampah, kemudian yang organik itu yang akan lari ke pemerintah, yang akan rencananya masih TPA Piungan, menurut informasi yang saya dapat sampai 2023 kan masih bisa menerima sampah organik. Nah, ini kebijakan Kota Jogja yang mulai per 1 Januari besok 2023 dia membuat satgas-satgas di hampir setiap kelurahan untuk menyetop sampah anorganik. Jadi sampah anorganik itu larinya nanti ke bank sampah ataupun langsung ke pelapa. Jadi masyarakat diedukasi untuk ke sana. Nah, ini yang kami khawatirkan, ini semua nanti larinya ke sungai. Itu yang kami khawatirkan. Saya juga masih ya berpikir positif bahwa kemudian kebijakan ini mampu mendorong masyarakat untuk betul-betul mengurangi sampah anorganik. Tapi saya masih pesimis. Karena tidak mudah juga gitu loh. Tidak mudah untuk melakukan itu semua. Tapi ya kan tidak boleh pesimis, harus tetap optimis. Harapan kami tidak hanya selesai dengan mendorong saat ini ya, mendorong masyarakat melalui bank sampahnya untuk kelola sampah dan membuat satgas-satgas di setiap kelurahan untuk itu. Tetapi juga harus ada tindakan tegas terhadap retail-retail, terhadap supermarket itu. Ya stop sampahnya, tas kreseknya itu nggak boleh keluar dari situ. Dulu kan ada kebijakannya masyarakat kalau beli di supermarket harus beli tas kresek Rp200 dan uang Rp200 itu akan digunakan untuk lingkungan. Saya belum melihat pertanggungjawaban Rp200 itu kemana. Jadi menurut saya ya sudah nggak usah. Artinya harus ada kebijakan juga dari pemerintah untuk mendorong market itu tidak menggunakan tas kresek. Sehingga masyarakat didorong kalau mau ke supermarket ya dia bawa tasnya sendiri gitu, tidak menggunakan tas kresek. Jadi Peony sendiri itu konsepnya adalah bulk store gitu ya Mbak ya. Jadi bulk store itu ya kalau boleh dibilang kayak semacam toko kelontong, toko curah, hampir sama sih kayak toko-toko yang lain gitu kan. Kalau misalkan kayak Mbaknya beli beras atau beli telur atau kebutuhan sembako lainnya di toko-toko curah gitu kan, atau toko-toko kelontong itu konsepnya sebenarnya sama aja. Barang apa yang kami jual sama aja. Hanya saja yang membedakan di sini kami tidak menjual barang-barang dalam kemasan, khususnya kemasan plastik sekali pakai.
Itu kayak gitu. Jadi pengunjung yang ingin berbelanja ke sini disarankan untuk membawa wadah sendiri. Kenapa pembeli disarankan membawa wadah sendiri gitu? Itu udah jelas ya Mbak ya. Untuk mengurangi peredaran sampah, khususnya peredaran sampah plastik, khususnya yang sekali pakai. Itu kayak gitu. Jadi konsep yang reuse, recycle itu benar-benar diterapkan secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Ayang, Datang dari tadi, Po, Yang? Datang kapan? barusan ini habis mandi. Ayang dari mana? Belanja toh ya. Masak apa? Masak banyak lah, kita kan nanti kita mau masak tempe balado. Terus telur dadar. Terus sama apa ini? Kacang panjang. Tumis. Ayang beli telur nggak buat stok? Beli lah. Ini aku beli telur. Beli 1/4 aku. Ini telur nih. Ayang tuh beli sayur apa beli plastik sih? Lihat nih plastik semua. Kayaknya besok kita kalau belanja bawa tas sendiri deh. Bawa tas sendiri juga yang sama aja. Lihatlah semuanya diplastikin tuh. Kacang panjang plastik. Telurnya plastik. Tempe plastik. Apa yang nggak ada plastiknya? Ya seenggaknya tuh kita bisa mengurangi sampah plastik kita sendiri biar kalau TPS Piungan ditutup nggak bingung buang sampahnya. Ayang aja males buang sampah. Wah, aku sering buang sampah yo. Yang buang sampah terus setiap hari siapa? Ayo. Saya Ya kan iya. sering takut kalau ada ularnya gitu. Ya iya, tapi kan seenggaknya tuh biar sampah plastik kita nggak numpuk di rumah loh Ayang. Ya nggak gitu sayang. Sampah itu bukan urusan kita sendiri. Terus? Aku nanya sekarang ya. Sayang mau ngurangin sampah plastik nih. Tapi ada perusahaan, ada pengusaha yang dia tiap hari tuh memproduksi sampah. Apa tanggung jawab mereka? Kita aja yang buang sampah. Ya nggak selesai lah itu. Kita yang suruh ngurangin sampah plastik. Sekarang aku nanya ya sayang. Sayang mau ngurangin sampah. Kita ini yang mau ngurangin sampah. Tapi di luar sana banyak perusahaan yang semuanya itu produknya dibalut dengan plastik, dengan sampah tuh. Kita ngurangin sampah berapa biji? Ngefek dia sama sampah yang bertebaran begitu banyak ya. Efek nggak? Apa harus tanggung jawab mereka itu? Kalau saya ngomong setidaknya kita harus mengurangi sampah, nggak ngefek sama sekali. Mereka yang memproduksi lebih banyak kok. Kita yang mencegah sampah ini gimana? Tau nggak aku tadi tuh ke Backstore sama ke tempat pengelolaan sampah organik di Kricak. Apa? Kayak Backstore apa ya? Kamu masih nggak tahu. Jadi Backstore itu kayak toko yang apa ya, minim sampah gitu. Jadi orang-orang yang beli itu harus membawa kantong sendiri, harus bawa tas sendiri gitu, dan mereka nggak menyediakan plastik. Kesana po? Mau kesana? Iya, tapi lihat-lihat aja ya. Lu jadi belanja kok lihat-lihat piye? Ya nggak gitu, dengan penghasilan kita, terus kemudian UMR Jogja yang rendah ini, kayaknya kita belum mampu deh beli di sana, apalagi sering. Jadi lihat-lihat aja. Jadi kita cuma ngamatin gitu. Iya. Oke. Kalau yang di Kricak itu ngapain yang? Kalau yang di Kricak itu di situ tuh tadi tuh kayak budidaya maggot gitu. Maggot. Maggot itu apa ya? Maggot itu hewan yang paling aku takutin. Kayak lalat, lalat apa sih? Ulet itu loh. Oke. Ulet. Ulet apa yang kayak jentik-jentik gitu? Iya, dia itu sebenarnya tuh larva yang lama-kelamaan akan menjadi lalat. Nah, lalat itu namanya black soldier fly. Nah, si maggot ini dia itu makan atau bisa mengurai sampah organik gitu. Jadi masyarakat Kricak itu warganya mereka udah memilah sampah organik dan yang anorganik. Terus orang yang aku temuin tadi
Pak Marwan sama Bu Endang itu mereka yang mengelola. Setiap 2 hari sekali mereka ngambilin sampah dari warga, sampah organik untuk pakan maggot. Terus magotnya dijual gitu. Dapat duit. Enak ya. Pantesan orangnya pada mau itu ya. Iya, tapi duit mereka ya. tuh kayak jadi semacam komunitas gitu. Uangnya tuh juga dikelola untuk rehabilitasi lahan, untuk ruang belajar dan edukasi masyarakat. Gitu Oh, berarti katanya. uangnya dikembalikan buat kebutuhan kelompok ya, bukan kebutuhan individu ya, personal ya. Gitulah. Jadi ruang terbuka hijau gitu-gitu tuh. Keren ya. Kamu mau? Mau apa? Budidaya maggot. Iya. Bau nggak itu? Bau sih. Nah ini kan tapi ruang di tempat kita kan padat kayak gini sayang. Apalagi di tengah kota ini. Kemungkinan kan bakalan mengganggu warga. Iya sih. Baunya itu loh. Terus luasannya betul luas, lahan luas nggak sih? Itu tergantung kebutuhan sebenarnya. Kalau di sana tadi tuh aku ada yang pakai kontainer, ada yang pakai ember, ada yang kayak rak bersusun kayak gitu. Jadi tuh menyesuaikan gitu. Jadi budidaya maggot itu bisa dilakukan skala rumah tangga atau komunitas gitu. Tapi ya itu ya, dengan kondisi yang begini tuh kalau buat maggot di sini tuh sebenarnya menarik buat ngenu sampah-sampah organik. Tapi luasan kalau taruh di ember-ember gitu kan nanti ngelihat ya. Kamu berani nggak itu? Enggak. Tapi itu ya ngapa cenderung kalau sampah organik sebenarnya aku tuh kan buang-buang sampah ya. Itu udah ada tulisannya tuh per 1 Januari 2023 itu pemerintah cuma ngelola sampah organik. Yang jadi problem itu bukan sampah organik berarti ke depan itu. Kayak di Kericak bisa ya. Tapi kalau yang kayak kita orang-orang di kita kota Jogja ini susah ngomongin sampah. Sampah organik. Ya, bisa ditaruh TPS. Sampah plastiknya mau jadiin gorengan. Jadiin peyek. Jadiin peyek. Peyek keripik plastik gitu. Itu yang bingung karena sampah plastik suruh dikelola masing-masing rumah tangga besok gitu. Dia nggak pikirin justru sampah plastik. Tapi yang aku jadi kepikiran apa yang kamu bilang tadi. Sebenarnya pemerintah atau perusahaan itu bertanggung jawab nggak sih sama sampah-sampah yang mereka produksi? Tapi balik lagi sih, ada atau enggaknya aturan itu, nyatanya sampah-sampah itu numpuk semua di piungan. Ya berarti nggak ada aturannya di pasar tuh yang. Nih hasil aku belanja di pasar tadi. Endoknya pecah nanti. Nih lihat nih, tuh telur diplastikin, nah, cabai diplastikin tuh, tempe diplastikin, Plastik diplastikin. tomat diplastikin, plastik diplastikin. Harapan aja yang nggak diplastikin. Ya tapi kayaknya ya di pasar itu kenapa penjual hampir semua pakai plastik itu ya karena plastik mudah ditemuin, murah, terus praktis, mudah dijangkau, ya nggak? Ya kalaupun dia murah, mudah terjangkau, efektif, nggak mesti dia nggak bawa masalah. Justru itu tuh gara-gara dia murah dan terjangkau itulah sampah itu jadi problem kehidupan besar dunia hari ini. Dia termasuk produk yang susah diurai kan? Sekarang kamu lihat itu di lautan, di mana-mana itu sampah plastik dari abad keberapa itu masih banyak kita jumpai sekarang. Padahal orang yang buatnya barangkali udah mati. Iya kan? Kamu tahu nggak yang? Apa? Berita terbaru ya, bahwa di air susu ibu itu terkandung mikroplastik. Nggak nakutin coba itu. Nanti kontaminasi plastik itu sudah sampai di air susu ibu. Artinya bayi-bayi yang akan terlahir itu, kemungkinan mereka akan terpapar itu. Iya. Tapi kok kamu lebih tahu daripada aku? Ya gimana aku nggak lebih tahu? Kamu kemarin pergi, ngomongin sampah. Pulang dari situ, ngomel-ngomel soal sampah. Belum lagi kalau sampah lagi banyak kayak gitu, nggak mau buang, sudah aku yang buang. Aku juga yang diomelin soal sampah. Ya aku juga yang lihat-lihat lah, cari-cari berita lah, browsing-browsing kan. Dan banyak kan memang yang ngeluarin berita soal sampah itu. Iya sih. Tapi yang berarti sebenarnya sampah itu
masalah yang besar ya. Yang besar banget lah. Ya karena dia tuh berkaitan dengan aturan, kebijakan, pengelolaan. Yang satu lagi yang warga tuh juga bukannya diam aja loh. Mereka tuh juga punya inisiatif buat ngelola sampah organik, bikin bank sampah. Tapi pemerintah dikit-dikit yang disalahin warga. Dikit-dikit dimulai dari diri sendiri. Kasihan banget ya jadi warga. Iya ya. Padahal di sana tuh ada plang. Buang sampah di sini mati.